Oke, nah sebelum saya lanjutkan, saya bermaksud menjelaskan dulu bagaimana slide presentation yang sudah Anda buat ini mau ditampilkan dulu di layar monitor ataupun di LED proyektor ataupun di LED TV ya ataupun media lain untuk menampilkan presentation ini. Nah, hanya kalau Anda bermaksud hanya melihat sementara ya Anda langsung tampilkan running slide presentation-nya di notebook Anda atau di komputer Anda atau di desktop Anda. Jadi, untuk menampilkan slide presentasi yang sudah Anda buat, Anda pindahkan dari tab home atau dari manapun ke slideshow. Kemudian untuk menampilkan slide yang pertama, Anda pilih from beginning. From beginning, nah dari tampilan slide yang pertama ini, untuk berpindah ke slide berikutnya, Anda bisa menggunakan klik mouse, bisa menggunakan tombol enter, bisa menggunakan spacebar, bisa menggunakan page down. Ya, nah untuk kembali ke slide sebelumnya, Anda bisa menggunakan page up, ya, bisa juga menggunakan panah ke atas, ya, untuk berpindah ke slide sebelumnya. Dan untuk mengakhiri slide presentasi, Anda cukup menekan tombol escape. Ya, itu cara menampilkan slide presentasi. Sekarang bagaimana kalau Anda mau menampilkan slide presentasi yang dimulai dari slide tertentu yang sedang Anda pilih? Misalkan, saya sedang ada di slide yang ketiga. Saya bermaksud menampilkan mulai dari slide yang ketiga. Nah, Anda bisa memilihnya di tab slideshow, Anda pilih from current slide. Atau boleh menekan tombol Shift F5. Atau di bawah, ya di bawah, di sini ada pilihan yang tombol slideshow, yang dekat slider zoom di bawah. Di bawah ini ada tombol slideshow. Nah, Anda boleh juga menggunakan itu. Itu untuk menampilkan menampilkan presentasi mulai dari slide yang sedang ditunjuk. Jadi kalau saya klik ini loh tampilan slide presentasi mulai dari slide yang sedang ditunjuk. Kemudian berikutnya lagi, ya. Ketika Anda menggunakan slideshow, ya, ketika Anda menggunakan slideshow, ada kalanya, ya, Anda ingin mengatur tampilan presentasinya. Nah, kalau Anda mau mengatur tampilan slide presentasinya, Anda bisa menggunakan setup slideshow dari sini. Jadi Anda pilih di tab slideshow, Anda pilih setup slideshow. Maka akan keluar kotak dialog setup slideshow. Di pengaturan ini, Anda dapat mengatur. Yang pertama, kalau Anda pilih presented by a speaker full screen, Anda klik ini, berarti dia akan ditampilkan slide presentasinya dalam bentuk satu layar penuh. Ya, satu layar penuh. Ya. Nah, dipresentasikan dalam bentuk satu layar penuh. Tapi kalau ingin ditampilkan berbentuk jendela, Anda pilih browse by an individual windows. Jadi dia berbentuk jendela, terutama kalau Anda ketika presentasi Anda butuh beberapa jendela untuk bisa berpindah dari satu jendela ke jendela kerja yang lain, ya. Jadi tidak dari presentasi saja, tapi mungkin dengan materinya sendiri. Jadi untuk memudahkan berpindah dari satu jendela ke jendela lain, Anda dapat memilih browse ya by an individuals gitu kan. Nah, begitu juga ketika Anda mau presentasikan di aplikasi seperti Zoom Meeting, di Microsoft Teams, kemudian di Google Meet, di Cisco Webex, di Skype. Nah, itu kalau Anda ingin berbentuk jendela, Anda bisa pilih Browse by Individual Windows. Saya kembalikan ke Presented by Speaker, ya seperti ini. Nah, kemudian show slide-nya. Slide mana saja yang mau ditampilkan. Anda dapat memilih. Kalau misalkan saja Anda kebetulan, atau kita kebetulan sudah membuat 6 buah slide. Jadi kalau Anda pilih all, dia akan tampilkan dari slide yang pertama sampai dengan slide yang ke-6. Tapi Anda boleh misalkan saja karena saya sudah mengatur untuk di forum ini, saya tidak mau menampilkan slide yang ke-5 dan ke-6. Anda bisa atur mulai dari from 1 sampai dengan ke-4 misalkan saja. Artinya ketika di running, otomatis dia hanya menampilkan slide 1, 2, 3, dan 4 tanpa 5 dan 6. Karena Anda batasi 5, 6 mungkin untuk bukan di forum yang ini. Itu ya, itu Anda pilih show slide-nya. Nah, kemudian di sini Anda juga dapat mengatur di sebelah kiri show option-nya. Yang pertama adalah di sini ada pilihan yang mungkin penting pen color. Pen color ini adalah untuk menampilkan warna daripada penunjuk mouse ya. Kalau Anda memilih melakukan coretan ya pada ketika sedang presentasi. Kalau kemudian ini warnanya merah. Kemudian laser point color ya ketika sedang presentasi ingin ada penunjuk itu laser point-nya mau warna apa. Itu bisa diatur dari sini. Ya, sekarang bagaimana kalau misalkan
saya bermaksud menampilkan slideshow, kemudian melakukan navigasi dengan ketika slideshow sedang berjalan. Nah, untuk bernavigasi ketika slideshow sedang berjalan, di tampilan slideshow di sini, misalkan saya pilih from beginning, ini ditampilkan slide presentasinya. Kalau Anda perhatikan, di posisi bawah ketika slide sedang berjalan, ini ada tombol navigasi. Ini untuk berpindah slide memakai navigasi atau tombol navigation yang sudah disediakan oleh Microsoft PowerPoint. Ini untuk maju satu slide, yang bawah ini untuk mundur satu slide, ya. Kemudian ini untuk memberikan efek coretan. Anda gunakan ini, akan keluar pilihan pen. Yang pertama di sini, Anda dapat memilih warna penanya mau yang mana. Ini pemilihan warna pena, misalkan saya pilih warna merah. Kemudian berikutnya, ini apakah berbentuk, apakah memang Anda mau menggunakan pen. Kalau Anda klik pen, maka Anda bisa memberikan coretan sesuai dengan kebutuhan seperti ini. Ini memberikan coretan ya sesuai dengan kebutuhan. Misalkan saja saya memberikan coretan. Misalkan seperti ini, tolong diperiksa konfigurasinya. Itu memberikan coretan menggunakan pen. Kemudian Anda juga bisa memberikan efek highlight ya. Kalau kita itu istilah di manualnya menggunakan efek stabilo misalnya saja. Saya pilih highlight, ini untuk memberikan efek highlight ya untuk teks-teks tertentu ya. Atau Anda juga dapat memberikan efek misalnya saja hanya sekedar laser pointer. Jadi ketika menjelaskan mau menunjukkan area-area penting tertentu pada bagian objek slide itu menggunakan slide seperti apa menggunakan efek pointer seperti itu ya. Nah, kemudian atau ya, Anda juga dapat menghapus. Anda gunakan erasure, kemudian Anda hapus kembali yang sudah tidak dibutuhkan. Ini menghapus ya menggunakan erasure. Menghapus ya termasuk menghapus yang tidak dibutuhkan. Itu penggunaan efek ketika slide presentasi sedang dijalankan. Berikutnya ya bagaimana kalau misalkan saya mau menampilkannya dalam bentuk pemilihan slide sorter. Nah, keuntungannya kalau Anda tampilkan dengan tampilan slide sorter seperti ini, Anda bisa berpindahnya seperti ini. Jadi Anda pilih slide sorter, saya pilih ini, dia berpindah seperti itu. Ini menggunakan pilihan slide sorter. Ya, oke. Nah, sekarang bagaimana kalau Anda mau menggunakan zoom? Ini ada zoom, Anda klik zoom. Nah, Anda tinggal arahkan mana yang mau diperbesar. Misalkan ini mau diperbesar, Anda klik, dia perbesar area itu. Ya, nah, seperti itu. Itu adalah untuk memperbesar area tertentu dengan menggunakan zoom. Ya, melepasnya Anda tinggal tekan escape. Melepasnya Anda tinggal tekan escape. Kalau Anda sudah memberikan efek coretan ataupun Anda memberikan pesan tulisan ataupun Anda memberikan highlight gitu kan. Nah, ketika Anda selesai melakukan presentasi dan Anda akhiri dengan menekan tombol escape, maka otomatis akan ditampilkan pertanyaan sebagai berikut. Want to keep your ink annotation, apakah semua coretan, highlight yang sudah Anda berikan tersebut mau disimpan pada slide presentasi sebagai objek gambar ya. Kalau Anda jawab keep, maka semua coretan, highlight yang sudah Anda berikan akan tersimpan di slide yang bersangkutan atau di posisi slide yang sedang Anda pilih. Tapi kalau Anda pilih discard, berarti coretan yang sudah Anda berikan akan diabaikan. Saya pilih misalkan saja discard, artinya coretannya diabaikan. Ya, tidak disimpan. Jelas?